had to let you know you're Baik, di sini saya ingin menjelaskan modul 1 KB1 yaitu tentang pengertian dan klasifikasi bahan ajar. Dalam konteks ini, bahan ajar juga dapat dimaknai sebagai suatu yang berisi tentang informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Bahan ajar juga kerap digunakan sebagai media untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran dari narasumber kepada orang yang belajar. Penggunaan bahan ajar seperti contohnya buku teks, tugas gambar, dan bahan pendukung lainnya itu sangat memudahkan dan memotivasi dan juga meningkatkan aktivitas belajar dan pembelajaran. Menurut pendapat Heinik dan kawan-kawan yang mengemukakan definisi tentang media pembelajaran sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dari sumber kepada penerima. Selanjutnya, ada juga ragam bahan ajar. Bahan ajar juga pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi bahan ajar non-cetak. Nah, perkembangan teknologi informasi yang berlangsung pesat seperti ini mengharuskan kita untuk menambah satu klasifikasi ragam bahan ajar, yaitu ragam bahan ajar yang memanfaatkan jaringan internet atau web atau bahan ajar digital. Selanjutnya, ada juga macam-macam ragam bahan ajar. Yang pertama, ada bahan ajar cetak, contohnya seperti buku teks, modul, poster, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, ada juga bahan ajar audio yang sangat membantu dalam memfasilitasi berlangsungnya proses belajar peserta didik. Contohnya memakai kaset audio untuk mendengarkan dongeng anak-anak, rekaman doa sehari-hari, dan yang lainnya. Dan ada juga yang ketiga, bahan ajar video, yaitu merupakan bahan ajar yang sangat membantu dan bermanfaat untuk digunakan dalam konsep yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Contohnya menggunakan PCD, DVD untuk melihat video edukatif anak-anak yang mengandung pembelajaran. Dan ada juga bahan ajar program multimedia, merupakan bahan ajar yang mampu menampilkan semua unsur tayangan secara komprehensif. Contohnya menggunakan komputer, yaitu bisa melihat kuis digital atau game edukatif lainnya. Mungkin itu saja dari saya, dari penjelasan saya. Terima kasih. Indikator bahan ajar efektif. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar atau kompetensi. Bahan ajar yang digunakan perlu dirancang agar memuat isi atau materi yang akurat dan dapat disampaikan secara sistematik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Kita bisa menggunakan gambar, grafik, atau chart, serta tabel dalam sebuah bahan ajar supaya memudahkan peserta didik dalam memahami isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat atau retensi. Daya ingat atau retensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengingat isi atau materi yang telah dipelajari setelah melewati kurun waktu tertentu. Keempat, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran harus dapat membuat peserta didik mampu mengaplikasikan atau menerapkan konsep-konsep dan keterampilan yang dipelajari dalam situasi yang nyata. Lalu ada juga pengadaan dan pemilihan bahan ajar. Yang pertama, memanfaatkan atau memodifikasi bahan ajar yang telah ada untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, memproduksi bahan ajar baru yang sesuai untuk digunakan dalam memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran pada peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan instruktur
dapat juga membeli bahan ajar dari sumber-sumber komersial penyedia bahan ajar untuk digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan dalam mendukung program pembelajaran perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu akses, yang kedua ada biaya produksi, dukungan terhadap aktivitas belajar mengajar, lalu interaktivitas dan kemudahan penggunaan, dukungan institusi, kebaruan materi atau isi pelajaran, dan juga kecepatan untuk memodifikasi bahan ajar jika diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 KB2, yaitu tentang prosedur dan prinsip pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini ada model yang disebut model ADI, adalah proses sistematis untuk membuat bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan peserta didik. Di antaranya yang pertama itu ada proses analis. Analis ini adalah mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan awal, dan juga karakteristik peserta didik. Tujuannya supaya bahan ajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya bisa melakukan pakar observasi, wawancara, kuis, atau juga tes. Yang kedua ada desain. Desain ini adalah membuat rencana atau blueprint bahan ajar, lalu menentukan tujuan pembelajaran, materi, metode, dan juga media. Selanjutnya yang ketiga itu ada development atau pengembangan. Pengembangan ini adalah mengubah desain menjadi bahan ajar nyata, lalu ditulis, disusun, dan direvisi agar jadi lebih baik. Selanjutnya yang keempat ada implementasi. Implementasi ini adalah bahan ajar ini apakah efektif membantu siswa, lalu dinilai dari motivasi, pemahaman, dan juga kemampuan siswa. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada evaluasi. Evaluasi ini adalah menilai kualitas bahan ajar siswa. Dan ada dua jenis, yaitu yang pertama ada tes formatif. Tes formatif ini adalah saat melakukan proses pembelajaran untuk perbaikan. Lalu yang kedua ada tes sumatif. Tes sumatif ini adalah untuk menilai hasil akhir pembelajaran. B. Model leisure. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Hinich dan kawan-kawan yang dinamakan model Asian. Pendekatan ini terdiri dari 6 langkah sistematik dan sistemik yang diperlukan untuk mendesain dan menciptakan bahan ajar yang efektif, efisien, dan menarik, yaitu 1. Ada mengenal calon pengguna bahan ajar. Mengenal karakteristik peserta didik. Calon pengguna bahan ajar dapat menjamin bahwa bahan ajar yang digunakan dapat sesuai sasaran atau kompetensi yang akan dicapai. Karakteristik peserta didik yang juga perlu diperhatikan adalah gaya belajar peserta didik atau dikenal dengan learning style. 2. Ada menentukan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Langkah kedua mengembangkan bahan ajar yaitu menentukan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Tujuan pembelajaran aspek kognitif. Mengemukakan jenjang aspek kognitif dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Taksonomi pembelajaran aspek kognitif terbaru agak berbeda dari pembelajaran taksonomi aspek kognitif sebelumnya. B. Tujuan pembelajaran aspek afektif. Pembelajaran aspek afektif terkait dalam penanaman nilai-nilai dan moral yang ada pada diri peserta didik.
rumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Selain menjadi arah bagi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran, juga membantu pendidik dalam mengevaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Langkah ketiga yaitu mendesain bahan ajar. Mendesain bahan ajar perlu diarahkan agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik berupa kompetensi dan kemampuan peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik memiliki kemampuan awal atau entry skill. Nah, kemampuan awal ini sangat berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar yang akan dicapai. Tinggal bagaimana para pengembang menentukan tingkat isi materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, biasanya peserta didik yang memiliki kemampuan awal tinggi, mereka cenderung merasa bosan. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan awal rendah sebelum pembelajaran dimulai, mereka akan cenderung frustasi dan mengalami kesulitan belajar. Maka dengan itu desain juga harus memperhatikan gaya belajar siswa. Seperti yang kita ketahui, gaya belajar siswa ada 3, yaitu yang pertama learning by seeing atau visual. Mereka lebih memahami informasi melalui peta konsep, grafik, dan gambar. Dan yang kedua yaitu learning by hearing atau auditory. Mereka lebih memahami informasi melalui audio dan video. Dan yang ketiga yaitu learning by doing atau kinestetik. Mereka lebih memahami informasi dengan praktik langsung. Contohnya belajar di laboratorium dan olahraga. Langkah keempat yaitu memproduksi bahan ajar. Memproduksi bahan ajar harus sesuai dengan desain sebelumnya. Bahan ajar cetak maupun non-cetak harus sesuai dengan outline atau garis besar program pembelajaran. Nah, garis besar program pembelajaran, video, audio, dan multimedia itu semua merupakan blueprint atau cetak biru yang menjadi dasar untuk memproduksi bahan ajar agar efektif dan efisien dalam memfasilitasi peserta didik. Langkah kelima yaitu melibatkan peserta didik dalam menggunakan bahan ajar. Menurut penelitian, peserta didik yang terlibat aktif dalam materi pembelajaran, biasanya mereka akan mudah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya yaitu bahan ajar online dan multimedia. Peserta didik dapat melakukan interaksi 2 arah dengan isi atau materi pelajaran. Nah, jadi hal ini teori behaviorisme yang menekankan stimulus respon sangat cocok dikembangkan untuk bahan ajar multimedia. Beragam metode pembelajaran telah dilakukan. Menurut Hanafin, ada berbagai metode pembelajaran. Yang pertama yaitu diskusi, yang kedua presentasi, latihan berulang, demonstrasi, simulasi, pemecahan masalah atau problem solving, dan terakhir yaitu permainan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi bahan ajar. Evaluasi ini
bertujuan untuk menilai kualitas bahan ajar yang telah dikembangkan. Selain itu juga, evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian peserta didik. Biasanya evaluasi ini menggunakan evaluasi formatif model 3 tahap atau the 3 stages of formative evaluation yang dikembangkan oleh Dick, Carey, dan Carey. I just had to let you know you're